Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat seorang tokoh sufi besar yang pernah hidup di abad ketiga Hijriah. Dia adalah Dhunnun al-Misri yang memiliki nama lengkap Abu al-Fadil Thawban Dhunnun bin Ibrahim al-Misri. Dia lahir di Ihkim atau Ahmim di tepian bagian timur Sungai Nil yang dahulunya dikenal dengan nama Panopolis. Ada sebuah kisah tentang Dhunnun yang tertulis dalam kitab karangan Abu Nu'aim al-Asfahani, yaitu kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatil Asfiya. Dikisahkan, Dhunnun al-Misri sedang berada dalam perjalanan. Kemudian dia berpapasan dengan seorang perempuan. Lantas perempuan itu bertanya kepada beliau, "Dari mana engkau?" Dhunnun menjawab, "Aku adalah orang asing yang sedang mengembara." Perempuan tersebut berkata kepada Dhunnun, "Celakalah engkau, adakah kesedihan yang asing di sisi Allah, sedangkan dia pelipur orang-orang asing dan penolong orang-orang yang lemah?" Mendengar ucapan perempuan tersebut, sontak saja Dhunnun langsung menangis. Sang perempuan yang melihat Dhunnun menangis pun bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Dhunnun lalu menjawab, "Obat telah menyentuh penyakitku yang lama memborok, dan aku berhasil sembuh dengan cepat." Mendengar ucapan Dhunnun tersebut, perempuan itu lalu berkata, "Apakah engkau berkata jujur? Katakan sejujurnya, mengapa engkau menangis?" Mendapat pertanyaan demikian, Dhunnun pun balik bertanya, "Apakah orang jujur tidak menangis?" Perempuan itu menjawab lagi, "Tidak." Dhunnun pun semakin penasaran dan kembali bertanya, "Lantas kenapa?" Perempuan itu pun kembali menjawab, "Karena menangis membuat hati manusia merasa nyaman, dan menangis adalah tempat bersandar. Hati tidak menyembunyikan apapun yang lebih berhak disembunyikan selain teriakan lirih dan lantang. Ini merupakan kelemahan para tabib dalam menghilangkan penyakit." Mendengar jawaban perempuan itu, wajah Dhunnun memandanginya, menampakkan rasa kagum atas ucapan perempuan tersebut. Perempuan itu lalu bertanya kepada Dhunnun, "Kau kenapa?" Dhunnun menjawab, "Aku kagum dengan perkataanmu ini." Sang perempuan itu bertanya kembali, "Dan sekarang engkau sudah lupa dengan borok yang engkau tanyakan itu?" "Tidak seperti itu, aku justru sangat butuh tambahan-tambahan petuah lainnya," jawab Dhunnun kepada perempuan tersebut. Sang perempuan berkata, "Engkau benar, cintailah Rabbmu dan rindukanlah dia, karena dia mempunyai satu hari yang pada hari itu dia tercermin di atas kuasa kemuliaannya bagi para wali dan kekasihnya. Lalu dia mencicipkan mereka secangkir cintanya, sehingga mereka akan merasa dahaga setelahnya untuk selama-lamanya." Tak lama kemudian, perempuan tersebut terseduh serta berseru lantang dan diri silih berganti sambil berkata, "Wahai tuanku, berapa lama kau tinggalkan aku di negeri yang tak kudapati di dalamnya seorang pun yang memaksaku untuk menangis seumur hidupku?" Setelah berucap demikian, perempuan tersebut pergi meninggalkan Dhunnun al-Misri. Menangis selama ini sering diidentikan dengan sifat cengeng atau rapuh, sehingga orang yang menangis sering dianggap sebagai orang yang lemah. Padahal menangis menurut para sufi bisa diartikan sebagai proses untuk menghayati berbagai perbuatan yang telah dilakukan di masa lalu, sekaligus untuk mengintrospeksi diri. Bahkan menangis bisa membuat hati menjadi tenang. Apalagi menangis di tengah kesedihan dan lantunan-lantunan doa untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah bersabda, "Tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena merasa takut kepada Allah, sampai susu yang telah diperah bisa masuk kembali ke tempat keluarnya." Dalam hadis yang lain beliau bersabda, "Ada dua buah mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Mata yang menangis karena merasa takut kepada Allah, dan mata yang berjaga-jaga di malam hari karena menjaga pertahanan kaum muslimin dalam jihad di jalan Allah." Menangis dalam kesendirian, kesunyian, atau dalam kesedihan bisa jadi dari hal tersebut bisa menimbulkan keikhlasan dalam diri, membuat hati menjadi lembut dan tentunya supaya selalu berharap pertolongan kepada Sang Pencipta dan semakin mesra dengannya, karena dialah yang menciptakan kesedihan dan kebahagiaan. Oleh karena itulah, jadikan kesedihan untuk selalu mengingat Dia yang maha membolak-balikan hati manusia agar hati senantiasa tenang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.